dua tiga. Saya Dua tiga. saya uneng. Dua tiga. Uneng anjir. Dua tiga. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat pada Bihan Bidan selaku pengasuh pesantren SPK Melalui Banifida, yang terhormat juga pada doni-doni dari Madrasah MA maupun MTS Apa Melalui Banifida, yang terhormat juga pada keluarga saya di rumah, semoga selalu bagi hasil ini lancar. Kita langsung aja. Di sini saya sebagai sastra mereka dari kelas 12 MA Apa Melalui Banifida akan mempresentasikan tentang hukum syar'i dalam Islam. Nah, jadi ada pembagian 4 hukum. Yang pertama ada Al-Hakim. Nah, menurut etimologi, Al-Hakim itu ada 2 pengertian. Yang pertama, pembuat, terus yang menerapkan, terus ada juga yang mengartikan sebagai yang menemukan, yang menjelaskan, dan lain sebagainya. Nah, untuk membawa dan menyampaikan hukum tersebut, itu bisa melalui petunjuk Allah dan melalui wahyu dalam perantara Rasul-Rasul. Al-Hakim ini juga terdapat pada surah Al-An'am ayat 57. Yang artinya Allah lah yang dinamakan hakim dalam Islam, dan hakim dalam Islam itu adalah sumber hukum atau Allah atau Al-Quran. Terus yang kedua ada al-hukum. Nah, al-huk atau artinya hukum itu menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain atau meniadakannya. Nah, di sini ada 2 hukum, hukum taklifi. Kitab syar'i menuntut mukallaf untuk melakukan sesuatu. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Pertama ijab atau wajib. Nah, itu mutlak ada 2, mutlak atau muqayyad. Terus nas atau sunnah ada 3, muakkad, azaidah, ghairu muakkad. Yang ketiga ada ibahah atau mubah, tuntutan boleh dikerjakan atau tidak. Terus ada tahrim, itu lizati, tahrim zati, dan tahrim ghairi. Yang kelima ada karaha atau makruh, karaha tahrim dan karaha tanzih. Terus ada wad'i. Nah, kitab syar'i yang menuntut untuk menjadi sesuatu itu ada 3, ada sebab, syarat, dan menghalang. Terus yang ketiga ada mahkum fi. Nah, syarat-syaratnya itu mukallaf mengetahui perbuatan yang dilakukan, mengetahui sumber taklif, pembelaan hukum, dan perbuatan itu yang dapat dilaksanakan. Terus dalam segi keberadaan material itu ada 4. Secara material ada tapi tidak termasuk syarat. Terus yang kedua, secara material ada dan menjadi sebab syarat. Yang ketiga, secara material ada dan baru bernilai syarat. Yang keempat, secara material ada dan diakui secara syarat. Yang terakhir ada mahkum alaih. Mahkum alaih seorang yang perbuatannya dikenai kitab Allah itu mukallaf atau orang yang dibebani hukum. Nah, mukallaf bisa dikenai taklif apabila kemampuannya memahami tentang syarat dan mampu bertindak hukum atau ahliyah. Ahliyah itu ada 2, ahliyah al-asda dan ahliyah al-wajib. Al-wujub, ahliyah al-wujub itu ada 2, ahliyah al-wujub al-kamilah dan ahliyah al-wujub an-naqsah. Oke, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.